Shalom, kembali lagi dalam mimbar agama minggu pagi kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Dan saat ini kita akan membahas bagian dari firman Tuhan yang bertema kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan. Dalam dunia pendidikan, tentunya untuk mengetahui apakah siswa-siswi tersebut memahami, sudah menerima materi yang diberikan oleh para guru, tentunya akan dilakukan ujian atau tes atau ulangan. Dan setiap siswa yang mengerti dan memahami materi pelajaran yang diberikan oleh guru pastinya dapat menjawab setiap soal yang diberikan dengan baik dan pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian juga dengan kualitas iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya dalam perjalanan hidup akan ada ujian, tantangan, cobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat apakah iman yang kita miliki itu adalah iman yang hidup atau iman yang bertumbuh. Oleh karena itu, saat ini kita akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22, dan saya akan baca kepada kita sekalian ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan dengan perikop riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, tentunya sebagai seorang Nuh ada rahasia bagaimana dia memiliki kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan. Dan saat ini kita akan membahas 4 ciri kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti menginginkan memiliki kualitas iman yang bertumbuh. Apalagi Dia, Yesus Kristus, yang menciptakan kita dan sebagai juru selamat kita, pasti menginginkan setiap kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas. Nah, belajar dari kisah hidup Nuh, dikatakan di dalam ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, Nuh ini adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, yang memakai kata asli yaitu sadik atau saleh. Nuh ini termasuk di dalam orang yang saleh, yang dikatakan orang yang memiliki kualitas iman yang baik, orang yang memiliki kualitas iman yang bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat yang pertama, ciri dari orang yang memiliki kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan, yaitu cara hidup atau gaya hidup yang berbeda dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Jelas di sana dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-9. Nuh adalah orang saleh atau hidup benar. Bahkan dikatakan dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5, Nuh adalah seorang pemberita kebenaran, yaitu Injil Yesus Kristus. Nah, tentunya sebagai seorang pemberita Injil, karakter yang harus dimiliki oleh Nuh adalah karakter hidup yang baik, sehingga dia boleh menjadi cermin, dia boleh menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun kita melihat dalam pembacaan yang sudah kita baca tadi, bahwa Tuhan menilik bumi sungguhlah rusak benar. Begitu banyak kejahatan yang terjadi, begitu banyak pelanggaran dan dosa yang dibuat oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Dikatakan jelas di dalam ayat Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ayat 11 sampai 13, hidup dalam kejahatan dosa atau hidup menurut keinginan daging, bukan keinginan roh. Nah, oleh karena itu Nuh memiliki cara hidup, mengambil keputusan bahwa gaya hidup yang dimiliki oleh
Nuh itu berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita melihat ciri yang kedua yang dimiliki oleh Nuh sehingga dia memiliki kualitas iman yang benar, iman yang baik di hadapan Tuhan adalah Nuh taat dan setia kepada Tuhan. Jelas di dalam kebenaran firman Tuhan ayat yang kedua dikatakan bahwa Nuh melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan itu sungguhlah baik. Semua dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, khususnya dalam membuat bahtera panjang, lebar, tinggi, semua dilakukan menurut dengan kehendak Tuhan atau apa yang menjadi perintah Tuhan. Nuh tidak membantah, Nuh tidak tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi dia lakukan itu dengan sungguh baik. Kemudian yang ketiga, yaitu Nuh mendapat janji berkat. Pasal 9 ayat 1 sampai yang ketiga, jelas di situ berkat yang Tuhan sudah berikan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan Nuh, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi, kemudian taklukkan bumi. Dan itulah janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan atau diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Nuh. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu Nuh mendapat kasih karunia atau keselamatan. Bahkan bukan hanya Nuh, tetapi Nuh, anak-anaknya, istrinya, menantunya, dan seisi rumahnya itu diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Nuh dipercayakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan juga para binatang atau hewan yang dipercayakan oleh Tuhan, untuk ke depan Nuh dapat berkembang biak bersama dengan keluarga, mengelola bumi atau ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah kualitas iman yang baik di hadapan Tuhan, sehingga iman kita bukan dikatakan iman yang mati, tetapi iman yang bertumbuh dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.